Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para siswa semua. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua baik-baik saja dan selalu sehat sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Baiklah anak-anakku semua, pada hari ini Bapak akan mengajarkan sebuah materi pembelajaran melalui video yang Bapak buat. Tolong didengarkan dan diperhatikan apa yang Bapak sampaikan. Untuk materi hari ini, Bapak akan memberikan materi yang berbeda dengan yang Bapak buat sebelumnya. Untuk hari ini, Bapak akan membahas tentang transmisi pada mobil. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Transmisi merupakan sistem penggerak yang ada pada setiap kendaraan bermotor. Bapak akan memberikan gambar sebuah transmisi. Nah, ini adalah sebuah gambar transmisi pada kendaraan mobil. Fungsi dari transmisi adalah untuk mengatur percepatan sebuah kendaraan bermotor yang dihasilkan oleh perputaran mesin sesuai dengan kondisi pada saat pengemudi. Tindakan perawatan secara berkala terhadap transmisi mobil membutuhkan pengetahuan tentang komponen dan sistem kerja dari transmisi pada mobil. Secara umum, berdasarkan cara kerjanya, sistem transmisi pada mobil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu transmisi manual dan transmisi otomatis. Untuk materi kali ini, Bapak akan membahas tentang transmisi manual pada mobil. Transmisi manual adalah tipe transmisi yang mekanisme pemindahan transmisi atau gigi percepatan dilakukan oleh pengemudi secara manual melalui tuas transmisi atau persneling. Pada transmisi manual, perpindahan gigi dilakukan oleh pengemudi dengan menekan atau menginjak kopling dan menggeser tuas persneling. Transmisi manual pada mobil dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu tipe sliding mesh, constant mesh, dan synchron mesh. Dari ketiga tipe tersebut, synchron mesh merupakan transmisi yang memungkinkan perpindahan putaran dengan mudah pada berbagai kecepatan. Untuk memindahkan posisi kecepatan dipergunakan perlengkapan synchron mesh, di mana dengan bentuk konisnya akan menyamakan putaran. Baru kemudian gigi slip disambungkan. Kemampuan inilah yang tidak dimiliki oleh kedua sistem sebelumnya. Sistem synchron mesh ini yang kemudian dipergunakan pada transmisi manual sampai saat ini. Selanjutnya, Bapak akan memberikan gambar transmisi beserta komponen-komponennya. Nah, ini adalah gambar transmisi beserta komponen-komponennya. Bapak akan menyebutkan beberapa komponen beserta fungsinya. Yang pertama, force input transmisi atau biasa disebut dengan transmission input valve. Komponen ini berupa sebuah poros yang dioperasikan dengan kopling untuk memutar gigi yang ada di dalam gearbox. Selanjutnya yang kedua, ada yang namanya gigi transmisi atau gear transmission. Komponen ini berfungsi untuk mengubah output dari gaya torsi yang meninggalkan transmisi. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya gigi penyesuaian atau synchronizer.
Komponen ini berfungsi untuk memindahkan gigi pada saat mesin mobil sedang bekerja. Selanjutnya yang keempat ada yang namanya garpu pemindah atau shift fork. Komponen berbentuk batang ini berfungsi untuk memindahkan gigi pada porosnya, sehingga gigi akan mudah untuk dipasang atau dipindah. Selanjutnya yang kelima ada yang bernama tuas penghubung atau biasa disebut dengan shift linkage. Batang atau tuas yang menghubungkan antara tuas persneling dan shift fork. Selanjutnya yang keenam ada yang namanya tuas pemindah persneling atau disebut dengan gear shift lever. Tuas ini adalah tuas yang bekerja untuk memungkinkan pengemudi kendaraan dapat memindahkan gigi transmisi berdasarkan kondisi mengemudi. Yang ketujuh ada yang namanya bak transmisi atau biasa disebut dengan transmission case. Berfungsi sebagai dudukan bearing transmisi serta poros-poros. Selain itu, bak transmisi juga digunakan untuk wadah menampung oli transmisi. Selanjutnya yang ke-8 ada yang namanya force output atau biasa disebut dengan output shaft. Komponen ini berupa poros yang dapat mentransferkan torsi dari sistem transmisi ke gigi terakhir. Yang ke-9 ada yang namanya bantalan atau lacquer atau biasa disebut dengan bearing. Berfungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen-komponen yang berputar di dalam sebuah sistem transmisi. Selanjutnya yang ke-10 ada yang namanya pemanjangan bak atau extension housing. Bagian ini berfungsi untuk melindungi force output yang ada di dalam sistem transmisi, serta dapat menahan seal oli belakang. Selain itu, komponen ini juga berfungsi untuk menyokong poros output. Itulah beberapa komponen-komponen transmisi beserta fungsinya. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan mengenai materi hari ini, yaitu transmisi manual pada mobil. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk kalian. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.